Semangat pagi kelas. Pada video kali ini kita akan masuk ke bagian ketiga dari pembahasan soal matematika wajib kelas 10. Pada video kali ini kita akan bahas tentang karakteristik dari fungsi kuadrat atau fungsi parabola, kemudian diskriminan dan fungsi kuadrat, persamaan dari parabola, rasio trigonometri pada segitiga siku-siku, rasio trigonometri di sudut-sudut istimewa, rasio trigonometri di berbagai kuadran, sudut berelasi, dan juga grafik fungsi trigonometri. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Tentukan titik potong fungsi berikut ini dengan sumbu X. Nah, ketika kamu punya suatu fungsi, maka ketika kamu ingin mengetahui grafik dari fungsi itu memotong sumbu X di titik berapa ya, maka kamu harus mengkondisikan nilai fungsinya itu sama dengan 0. Jadi nilai Y-nya kamu kondisikan sama dengan 0 nih. Kok bisa? Coba kita lihat contohnya ya. Di sini kita punya suatu grafik. Nah, ini salah satu contoh gambar grafik fungsi kuadrat. Kamu lihat, ini sumbu X, bisa lihat kursor, ini sumbu X ya. Nah, grafik fungsi ini memotong sumbu X ketika nilai Y-nya berapa? Ketika nilai Y-nya 0. Sehingga nanti kalau kamu mau tahu fungsi kita ini fx sama dengan 4x kuadrat min 4x min 24, titik potongnya di sumbu X itu di mana ya? Kita kondisikan dulu nilai Y-nya itu adalah 0. Nah, kita peroleh 0 sama dengan 4x kuadrat min 4x min 24. Kedua ruas kita sederhanakan, kita bagi 4. Kita peroleh 0 bagi 4, 0. 4x kuadrat dibagi 4x kuadrat, min 4x dibagi 4 min x, min 24 dibagi 4 min 6. Kita dapat 0 sama dengan x kuadrat min x min 6. Nah, ini kita faktorkan dulu ya. Dapat x min 3 kali x plus 2. Kemudian kamu cari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Kita dapat 2 nih. Yang pertama adalah X sama dengan 3. Dapat dari mana? Dari X min 3-nya sama dengan 0 dulu. Kemudian gantian X plus 2-nya yang sekarang sama dengan 0. Nanti dapat X-nya min 2. Maka titik potong fungsi kuadrat ini dengan sumbu X jatuh di X, Y. X-nya 3, Y-nya 0. Dan X, Y. X-nya min 2, Y-nya 0. Jadi jawabannya yang C. Soal berikutnya, parabola dengan persamaan fx sama dengan min 3x kuadrat plus 12x min 3 mempunyai titik maksimum atau minimum ya. Terus koordinatnya di mana gitu. Nah, kalau bicara parabola, itu kan ada dua kemungkinan ya. Bisa yang seperti ini gambarnya. Nih, kita lihat. Jadi dia punya titik minimum, atau kalau dibalik dia punya titik maksimum gitu. Sebelum kita bahas soal yang ini, coba perhatikan dulu info berikut. Bentuk umum dari persamaan parabola atau fungsi kuadrat itu adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana b dan c-nya ini bilangan real, kemudian a juga bilangan real tapi selain 0 ya. Karena kan kalau 0 nanti jadinya 0x kuadrat jadinya 0, ini jadinya fungsi linear. Nah, kita lanjut lagi. Ada dua kondisi. Jadi kalau misalkan nilai dari A ini positif dan juga nilai A ini negatif. Kalau A-nya positif, nanti gambarnya seperti apa? Gambar parabolanya adalah seperti ini, pasti terbuka ke atas. Jadi seperti wajah senyum gitu ya. Jadi kalau A-nya positif, parabolanya terbuka ke atas. Dan otomatis nanti dia pasti punya titik puncak yang kita sebut sebagai titik minimum. Tapi kalau misalkan A-nya kurang dari 0 atau A-nya negatif, maka nanti gambarnya adalah seperti ini. Terbukanya ke bawah atau seperti wajah yang sedih gitu ya, cara menghafalnya. Nah, kalau yang sebelah kiri A-nya lebih dari 0, dia punyanya titik minimum. Kalau yang sebelah kanan punyanya titik maksimum. Titik minimum dan titik maksimum ini kita sebut sebagai X puncak, Y puncak. Sekarang kita lihat soal kita. Di sini fungsi kuadrat sajiannya. Coba kamu cek koefisien dari x kuadratnya apa? Min 3 ya. Nah, min 3 ini kan kurang dari 0. Berarti pasti nanti titik puncaknya itu adalah titik maksimum. Sekarang kita akan cari koordinat dari titik puncaknya yang adalah titik maksimum. Ingat kembali rumus mencari X puncak dari suatu fungsi kuadrat atau dari suatu parabola, rumusnya adalah min B per 2A. Nah, kamu lihat di sini persamaan fungsi kuadrat kita. A-nya adalah min 3, B-nya adalah 12, C-nya adalah min 3. Min B per 2A.
min B, B-nya 12, per 2A. 2 dikali A-nya min 3. Jadi min 12 per min 6. Dapat X puncaknya adalah 2. Nah, sekarang kita cari nih, Y puncaknya berapa ya? Kamu substitusi aja ke dalam fungsinya untuk cari nilai fungsi untuk X puncak sama dengan 2. Hati-hati hitungnya, jadi min 3 kali 2 kuadrat tambah 12 kali 2 dikurang 3. Selesaikan, ini diperoleh hasilnya adalah sama dengan 9. Berarti, parabola dengan persamaan f(x) sama dengan min 3x kuadrat plus 12x min 3 mempunyai titik maksimum di 2,9. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai M agar grafik fungsi kuadrat berikut ini menyinggung sumbu X adalah. Nah, kalau dari soal yang sebelumnya kita kan dapat fungsi kuadratnya itu jelas ya. Jadi dalam artian fungsi kuadratnya itu diberikan secara jelas gitu. Jadi contohnya min 3x kuadrat plus 12x min 3 gitu. Nah, tapi yang ini masih ada nilai-nilai yang belum tahu nih nilainya berapa. Y sama dengan x kuadrat plus m kurang 2 kali x tambah 2m kurang 4. Nah, m-nya ini berapa ya? Supaya nanti si fungsi kuadratnya ini menyinggung dengan sumbu x. Nanti kamu selesaikannya dengan satu cara yang kita sebut sebagai diskriminan. Rumus dari diskriminan adalah b kuadrat min 4ac. Nah, sekarang kita cari tahu dulu ciri-ciri dari diskriminan pada fungsi kuadrat. Di sini ada 3 kemungkinan. Jadi kalau diskriminannya itu lebih dari 0, kalau diskriminannya sama dengan 0, dan diskriminannya kurang dari 0. Nah, kemungkinan yang pertama adalah grafik fungsi kuadrat kita ini memotong sumbu X di 2 titik. Gambarnya seperti ini. Kamu bisa lihat ke kursor ya. Nah, ini memotong sumbu X di 2 titik. Jadi dia bisa terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah ini berarti tadi apa? Koefisien dari X kuadratnya adalah negatif. Kurang dari 0. Nah, kalau yang ini berarti koefisien dari X kuadratnya adalah positif, lebih dari 0. Nah, kalau seperti ini, memotong sumbu X di 2 titik, maka nilai diskriminannya pasti lebih dari 0. Gitu ya. Nah, yang kedua, menyinggung sumbu X di 1 titik. Nah, gambarnya seperti ini. Ini menyinggung di 1 titik, menyinggung di 1 titik. Nah, kalau yang sebelah kiri ini berarti koefisien dari X kuadratnya kurang dari 0. Kalau yang sebelah kanan, koefisien dari X kuadratnya lebih dari 0 ya. Kalau A-nya lebih dari 0, jadi seperti wajah yang tersenyum gitu, terbuka ke atas. Ciri-ciri dari suatu grafik fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di 1 titik, nilai diskriminannya adalah sama dengan 0. Kemudian yang terakhir, grafik fungsi kuadratnya tidak menyentuh sama sekali sumbu X. Nah, kemungkinan gambarnya seperti ini ya, jadi nggak menyentuh sama sekali. Yang sebelah kiri, ini terbuka ke bawah, jadi seperti wajah yang sedih. Ini berarti koefisien dari X kuadratnya adalah kurang dari 0. Kalau yang sebelah kanan, koefisien X kuadratnya lebih dari 0. Ya, jadi seperti wajah yang tersenyum gitu. Nah, ciri-cirinya adalah kalau dihitung diskriminannya pasti kurang dari 0. Sekarang kita lihat ke soal. Di sini request soalnya adalah tentukan nilai M supaya fungsi kuadrat ini menyinggung sumbu X. Nah, tadi kalau menyinggung sumbu X berarti diskriminannya harus gimana? Diskriminannya harus sama dengan 0. Kalau misalkan request soalnya supaya fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di 2 titik, berarti kamu pakainya diskriminan lebih dari 0 ya. Karena requestnya menyinggung sumbu X, berarti di 1 titik saja. Kalau menyinggung, maka kita pilih diskriminan yang ini, D sama dengan 0. Sekarang kita tulis di sini diskriminannya haruslah sama dengan 0 karena tadi kan menyinggung sumbu X. Kita tulis diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C sama dengan 0. Nah, sekarang kita identifikasi dulu ya dari soal kita. Ini fungsinya ya, fungsi bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini soal kita. Berarti nanti A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah M kurang 2, ini kan dari soal ya. Ditambah C, C-nya itu 2M dikurang 4. Nah, kita tulis ya, B kuadrat berarti M kurang 2 di kuadrat, dikurangi 4 kali A. A-nya itu 1, C-nya itu 2M min 4. Ini kamu selesaikan, nanti M kurang 2 dikuadratkan hasilnya M kuadrat dikurang 4M plus 4, dikurangi 4 kali 1 jadinya 4 ya.
dikali 2M min 4 sama dengan 0. Selesaikan dulu. M kuadrat dikurang 4M tambah 4 dikurang. Nah, ini kali ke dalam. Min 4 kali 2M, min 8M. Min 4 kali min 4, plus 16. Hati-hati ketika dikali ya. Sekarang kita selesaikan. M kuadratnya tetap. Min 4M dikurang 8M, min 12M. 4 tambah 16, 20. Kita faktorkan. Dapat M min 2 dikali M min 10. Nah, berarti nilai M-nya berapa aja nih? Bisa sama dengan 2, bisa juga sama dengan 10. Berarti grafik fungsi kuadrat kita ini akan menyinggung sumbu X kalau M-nya itu adalah 2 atau kalau M-nya itu adalah 10. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut ini, tentukan persamaan fungsi kuadratnya. Nah, jadi kita lihat dulu nih di gambarnya yang diketahui apa? Yang diketahui adalah titik potong sumbu X dan satu titik yang lain ya. Jadi kita list dulu yang diketahui. 2 tipot atau titik potong sumbu X. Di mana? Di min 5,0 dan min 3,0. Kemudian ada satu titik lainnya di 0,15. Nah, kalau misalkan kamu mau mencari persamaan dari suatu fungsi kuadrat yang diketahui adalah titik potong sumbu X-nya, maka kamu gunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nanti X1 sama X2-nya ini diisi dengan nilai dari apsis-apsis pada koordinat titik potong di sumbu X-nya. Jadi nanti X1-nya kamu ganti min 5, kemudian X2-nya kamu ganti dengan min 3. Kita selesaikan dulu. Y sama dengan A, buka kurung, X dikurang, dalam kurung min 5, tutup kurung, dikali, buka kurung X, dikurang, buka kurung, min 3, tutup kurung. Nah, ini kan X dikurang min 5 kan X plus 5. X dikurang min 3, X plus 3. Nah, selesai. Dapat di sini ya. Nah, sampai di sini kita perlu satu bantuan lagi, titik yang dilalui oleh grafik, supaya nanti kita tahu nih nilai A-nya berapa ya. Kita punya satu titik bantuan tadi 0,15. Nah, 0 itu X, 15 itu Y. Kita taruh di baris berikutnya. Y-nya ganti 15, X-nya ganti 0. Selesaikan. 15 sama dengan A dikali 5 dikali 3. Berarti A-nya berapa nih? A-nya 1 ya. Nah, kalau sudah dapat, kamu kembalikan ke baris yang tadi, yang warna biru ini, sehingga diperoleh A-nya ganti 1. Y sama dengan 1, buka kurung X plus 5 kali X plus 3. Selesaikan. Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 15. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, ini kita sudah masuk ke materi trigonometri ya, rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Yuk kita ingat kembali ya tentang rasio trigonometri. Misalkan kita punya segitiga siku-siku, kemudian salah satu sudut lancipnya ini kita sebut saja alfa. Di sini sudut lancipnya. Maka sisi yang ada di hadapan sudut alfa ini, sudut lancip sudut alfa ini kita sebut sebagai sisi depan. Kemudian sisi yang ada di hadapan sudut 90 derajat kita sebut sebagai sisi miring. Sisi yang belum dapat nama ini kita kasih nama sisi samping. Jadi kamu mendefinisikannya dimulai dari sisi di hadapan sudut alfa dulu, lanjut yang sisi di hadapan 90 derajat, kemudian sisi yang belum dapat nama kamu kasih nama sisi samping. Nah, sekarang kita lihat rasio trigonometri yang digunakan apa saja biasanya. Yang pertama adalah sinus alfa. Sinus alfa atau sin alfa ini adalah perbandingan antara sisi depan dibagi dengan sisi miring. Cara hafalnya sin demi. Berarti sin itu adalah depan bagi miring dari sudut alfa. Kemudian cos alfa atau cosinus alfa itu adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miringnya. Cara ingatnya cosami ya. Jadi ada sin demi, ada cosami. Samping bagi miring terhadap sudut alfa. Kemudian tan alfa atau tangen alfa itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Cara hafalnya tan desa. Jadi ada sin demi, cosami dan juga tan desa. Nah, sekarang kita lihat soal kita.
Diketahui segitiga ABC, siku-sikunya di C. Ini kita buat siku-siku. Jika sin A sama dengan 2/3 dengan sudut A-nya lancip, tentukan tan A. Kita tulis dulu ya, sin A sama dengan 2/3. Nah, tadi sin itu apa? Depan per miring. Kita tulis depan per miring. Nah, sekarang kita definisikan dulu terhadap segitiga siku-siku kita tadi. Yang ada di depan sudut A ini adalah sisi depan, itu besarnya adalah 2. Kemudian miringnya itu adalah di depan sudut 90 derajat. Nah, itu 3. Nah, sekarang yang belum dikasih nama ini adalah sisi samping. Kebetulan belum tahu juga nih berapa ya panjang dari sisi sampingnya, atau perbandingannya berapa aja gitu jika menyertakan yang sisi samping. Jadi kita bisa gunakan Pitagoras. Jadi di sini kita peroleh jumlahan dari kuadrat sisi tegaknya sama dengan kuadrat dari sisi miring. Sisi tegaknya mana aja nih? Yang ini dikuadratkan, 2 kuadrat ditambah samping kuadrat. Sampingnya ini adalah AC, kita tulis AC kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Selesaikan, 4 tambah AC kuadrat sama dengan 9. 4-nya pindah ruas, maka kita peroleh AC kuadrat sama dengan 9 kurang 4 sama dengan 5. Nah, AC sama dengan akar dari 5. Sekarang yang ditanya adalah tan A. Tan itu apa tadi? Depan per samping. Kita tulis depannya berapa? Depannya 2, sampingnya berapa? Akar 5. Kita tulis 2 per akar 5. Di opsi ada nggak? Nggak ada. Berarti kita lihat salahnya di mana. Oh, belum dirasionalkan. Kita rasionalkan. Kita kali akar 5 per akar 5, maka diperoleh hasilnya adalah 2/5 akar 5. Jawabannya adalah yang C. Nah, sekarang sebelum masuk ke soal berikutnya, silakan kamu pause dulu video ini, kemudian kamu perhatikan informasi perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm, ini ya, 155 cm itu istilah lainnya 1,55 meter, berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Nah, ia melihat tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Yang ditanya, berapa ya tinggi tiang bendera tersebut? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kita bisa buat segitiganya yang ini ya. Kita definisikan sisi depan, samping, dan miring. Tadi di sini kita pakai sudut 45 derajat sebagai patokan alfa kita. Maka sisi yang ada di depan 45 derajat dari sini, nih kamu lihat ya, dari sini sampai sini. Oke, dari sini sampai sini, ini kita sebut sisi depan. Kemudian yang ada di hadapan 90 derajat sisi miring, yang belum dapat nama sisi samping. Nah, berarti nanti sisi sampingnya ini panjangnya berapa? 12 meter ya. Sama aja kan yang atas sama yang bawah 12 meter. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang ditanya adalah tinggi tiang bendera. Berarti yang ditanya itu adalah nanti panjang depan ini ditambah dengan tinggi orang ini, ya kan? Menggunakan rasio trigonometri. Kebetulan informasi yang diberikan itu adalah informasi sisi sampingnya, dan yang ditanyakan adalah sisi depannya. Berarti kamu cari trigono yang ada sisi depan, sisi sampingnya. Kita pakai berarti tan ya, karena kan tan itu tan desa, ada depannya, ada sampingnya. Kita tulis tan alfa. Nah, di sini alfanya 45 derajat. Tan 45 derajat sama dengan depan per samping. Depannya tidak tahu, sampingnya 12. Tan 45 derajat itu adalah 1. Kita cek dulu nih, tan 45 derajat itu adalah 1. Nah, ini kamu harus hafal ya. Jadi cos 30 derajat akar 3/2. Nah, ini kamu harus hafal. Kita balik lagi. Tadi sampai di sini ya. Kita pilih tan karena yang ditanya depan, yang diketahui samping. Jadi pas banget depan per samping itu yang kita butuhkan. Tan 45 derajat itu 1. 1 sama dengan depan per 12. Kali silang, maka depannya adalah 12 meter. Nah, sampai sini belum selesai. Kita cari tinggi tiang bendera dengan menjumlahkan tinggi orangnya dengan sisi depan. Jadi 12 ditambah 1,55
Jawabannya adalah yang C, 13,55 meter. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah rasio trigonometri di berbagai kuadran dan sudut berelasi. Kita kenalan dulu, kita ingat kembali. Jadi ini kuadran ya. Kamu bisa lihat kursor, di sini posisi 0 derajat, kemudian ke sini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, balik lagi ke 0 derajat atau 360 derajat. Nah, suatu sudut itu dia nilai sudutnya positif kalau berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau searah jarum jam nanti nilai sudutnya negatif. Nah, kuadran 1 itu interval sudutnya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 dari 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang kita bahas positif negatifnya dari nilai rasio trigonometri di setiap kuadran ini. Kalau di kuadran 1, semua rasio trigonometrinya adalah positif. Kalau di kuadran 2, rasio trigonometri yang positif hanyalah nilai sinusnya saja, atau nilai dari 1 per sinusnya juga positif. Kemudian di kuadran 3, yang positif itu adalah nilai tan, atau nilai dari 1 per tan itu juga positif. Kemudian di kuadran 4, yang positif adalah nilai kosinusnya, atau nilai dari 1 per kosinusnya juga positif. Nah, sekarang kita lihat relasi-relasi sudut yang bisa dibuat di berbagai kuadran, di setiap kuadran ini. Nah, ini kita asumsikan untuk tetanya ini adalah teta sudut lancip ya. Jadi di kuadran 1 ini, relasi yang bisa dibuat adalah 90 derajat dikurangi teta. Di kuadran 2, 90 derajat tambah teta, atau 180 derajat kurang teta. Di kuadran 3, 180 derajat plus teta atau 270 derajat kurang teta. Dan di kuadran 4 adalah 270 derajat plus teta atau 360 derajat dikurang teta. Nah, sekarang kita lihat bagaimana nanti cara kerja menggunakan sudut berelasi. Yang pertama, tentukan positif negatif nilai rasio trigonometri dilihat dari trigono dan kuadran. Kemudian tentukan trigono yang final. Kalau relasi yang dipilih 180 derajat atau 360 derajat, trigononya tetap. Tapi kalau yang dipilih 90 derajat atau 270 derajat, maka trigononya berubah. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan, kotan jadi tan. Mungkin kamu bertanya-tanya, ini cara pakainya gimana ya? Nah, kita akan langsung lihat aja ke contoh soal. Tan 300 derajat. Nah, tan 300 derajat ini bisa disajikan menjadi tan 360 derajat dikurang 60 derajat kan? Kok bisa? Karena 360 derajat dikurang 60 derajat, hasilnya kan 300 derajat. Ada cara lain nggak? Ada. Bisa juga dengan tan dari 270 derajat tambah 30 derajat. Kenapa kita pakai relasi ini? Kamu lihat, 300 derajat itu berada pada kuadran berapa? Pada kuadran 4. Jadi relasinya kamu pakai yang ini. Jadi untuk penentuan rasio trigonometri dari sudut-sudut yang ada di kuadran 2, 3, dan 4 itu menggunakan relasi-relasi ini. Tapi kalau yang ada di kuadran 1, kamu sebenarnya nggak usah pakai relasi. Kenapa? Karena kan tadi kamu sudah tahu ya berapa saja nilainya gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. Yang pertama, tan 300 derajat. Nah, cara jawabnya gimana? Kamu lihat di sini, langkahnya yang warna ungu. Kita tentukan positif negatif, dilihat dari trigono dan kuadrannya. Kamu lihat, ini 300 derajat ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 4. Nah, kalau di kuadran 4, yang positif itu apa? Kosinus. Sementara requestnya tan. Berarti di kuadran 4 nilai tan itu negatif. Jadi kamu buat negatif. Oke, ulangi ya. Jadi kita lihat. Trigononya apa? Tan, kemudian 300 derajat. 300 derajat ada di kuadran 4. Nah, di kuadran 4, tan itu positif nggak? Nggak, negatif ya. Jadi kita buat di sini negatif. Kemudian kita lihat langkah kedua, tentukan trigono yang final. Kamu pakai relasinya apa tadi? Untuk yang pertama ini kita pilih relasinya 360 derajat. Kalau 360 derajat, trigononya tetap. Nah, tadi trigononya kan tan, berarti tetap tan. Kemudian kamu salin di sini sudut lancipnya. Sudut lancipnya 60 derajat, salin. Tinggal dihitung. Negatif dari tan 60 derajat itu berapa? Negatif akar 3. Berarti tan 300 derajat nilainya adalah negatif akar 3. Sekarang kita coba dengan yang relasi kedua ya. Tan 300 derajat itu adalah tan 270 derajat tambah 30 derajat.
Nah, idenya sama, kamu lihat dulu yang pertama, tentukan positif negatif. 300 derajat itu di kuadran 4, di kuadran 4 nilai tan itu negatif, berarti kasih negatif. Kemudian lihat, kamu gunakan relasinya 270 derajat, berarti kamu harus ganti trigono kamu. Kalau tan berubah jadi kotan. Kemudian salin sudut lancipnya. Nah, ini kan tadi di atas ada yang dikurang, ada yang tambah. Ini ngaruh nggak sih ke dalam sini? Nggak ya. Jadi kamu langsung salin aja angka dari sudut lancipnya berapa. 30 derajat. Nah, kotan itu sama saja dengan 1 per tan. Jadi kita boleh tulis negatif kotan 30 derajat sama dengan negatif 1 per tan 30 derajat. Tan 30 derajat itu nilainya adalah akar 3 per 3. Ini kamu selesaikan. Jadinya negatif 3 per akar 3, rasionalkan, dapat negatif akar 3. Hasilnya sama ya. Nah, supaya lebih mudah, tipsnya adalah ketika kamu dapat soal, misalkan tan 300 derajat, kamu kan harus pilih relasinya kan untuk mengubah bentuk di dalam kurungnya ini. Salah satu rekomendasinya adalah kamu gunakan 180 derajat atau 360 derajat saja. Kenapa? Supaya nanti trigononya nggak kamu ubah. Kalau yang ini kan kamu pakai 270 derajat, kan trigononya berubah ya. Jadi hitungannya kadang sedikit lebih kompleks seperti itu. Nah, sekarang kita akan jawab soal kita. Di sini yang pertama ada cos 210 derajat. Ya, kita akan gunakan relasi yang 180 derajat dan juga 360 derajat untuk soal-soal kita ini supaya kita tidak mengubah trigononya. Jadi kita pakai 180 derajat plus 30 derajat. Kita tentukan positif negatifnya dengan langkah pertama. Kamu lihat 210 derajat itu ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Di kuadran 3 kosinus itu positif gak? Enggak, kosinus negatif. Tulis negatif. Next. Relasinya 180 berarti trigononya tetap cos. Kemudian salin sudut lancipnya 30 derajat. Berapa nih? Min setengah akar 3. Lanjut, sin 330 derajat. Kita pakai relasi 360 derajat min 30 derajat supaya trigononya tetap. 330 derajat itu adalah di kuadran 4. Requestnya sinus. Sinus di kuadran 4 negatif, kamu buat negatif. Nah, 360 derajat, maka trigononya tetap sin. Salin sudut lancipnya 30 derajat. Maka kita peroleh min setengah. Kita tulis soal kita lagi tadi. Cos 210 derajat adalah min setengah akar 3 dikali sin 330 derajat adalah min setengah dikurangi cos 60 derajat ini adalah min setengah. Min setengah akar 3 dikali min setengah hasilnya adalah positif 1 per 4 akar 3. Ini dikurangi setengah. Ini kita mau samakan penyebut jadi setengahnya kita tulis 2 per 4. Kemudian nanti seperempatnya difaktorkan keluar jadinya seperempat buka kurung akar 3 dikurangi 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, untuk nomor 28 kita masuk ke materi aturan sinus dan juga aturan kosinus. Tapi untuk soal ini kita akan menggunakan aturan sinus. Perhatikan di sini kita punya segitiga ABC dengan AC-nya adalah 10, sudut ABC. Nah, sudut ABC ini artinya sudut B ya. Jadi yang di tengah-tengahnya itu. Sudut B-nya 45 derajat dan sudut BAC, berarti sudut A 30 derajat. Yang ditanya panjang BC, ya jadi yang X ini. Kita bisa menggunakan aturan sinus, jadi nanti selesaikannya adalah sebagai berikut. Panjang sisi BC dibagi sinus dari sudut di hadapannya sama dengan panjang sisi AC dibagi sinus dari sudut di hadapannya. Berarti nanti BC dibagi sinus di hadapannya itu sinus apa? Sinus A sama dengan AC dibagi sinus sudut di hadapannya, sinus 45 derajat. Kita selesaikan, kali silang ya. X sama dengan 10 kali sin 30 derajat bagi sin 45 derajat. Nah, kamu sudah hafal ya, sin 30 derajat itu setengah, sin 45 derajat itu setengah akar 2. Di pembilang penyebut ada setengah, kita bisa selesaikan, kita bisa sederhanakan sehingga X-nya 10 per akar 2. Rasionalkan, kali akar 2 per akar 2 dapat 10 per 2 akar 2. Sederhanakan, maka X-nya atau BC-nya adalah 5 akar 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita akan bahas grafik fungsi trigonometri. Yang paling sederhana itu adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan juga Y sama dengan tan X.
Kita lihat dulu untuk Y sama dengan sin X. Grafik fungsi Y sama dengan sin X untuk interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nah, kenapa grafiknya bisa seperti ini? Kamu lihat dulu deh, ini sumbu X-nya itu berbicara tentang domain atau daerah asalnya, yaitu besar sudut-sudutnya. Kemudian sumbu Y ini berbicara tentang nilai dari fungsinya. Nah, sekarang coba aja sin 0 derajat tuh berapa? 0 kan, makanya di sini titiknya. Kemudian sin 30 derajat itu berapa? Nilainya setengah, makanya di sini. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 derajat 1. Sin 120 derajat setengah akar 3. Dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat, ini kuadran satunya. Ya, kemudian ini adalah kuadran 2-nya di sini. Kemudian yang ini adalah kuadran 3 untuk nilai sinus. Kemudian yang ini adalah kuadran 4 untuk nilai sinusnya. Sehingga nanti untuk titik-titik yang sudah kita peroleh, kita hubungkan, kita akan peroleh suatu kurva mulus seperti ini yang terdiri dari satu buah bukit dan satu buah lembah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai grafik fungsi sinus. Jadi dari 0 derajatnya dia startnya dari sini. Gitu. Nah, kita lihat nilai maksimum dari fungsi Y sama dengan sin X itu tercapai ketika X-nya itu adalah 90 derajat. Jadi, ya untuk kasus ini ya. Jadi nanti sin 90 derajat itu 1, jadi nilai maksimumnya itu adalah 1 untuk Y sama dengan sin X. Kemudian nilai minimumnya tercapai ketika X-nya 270 derajat, nilainya adalah min 1, nilai minimum. Nah, kemudian periodenya itu adalah 2pi atau 360 derajat. Maksudnya apa? Artinya adalah dalam 360 derajat ini termuat satu buah bukit dan satu buah lembah. Jadi satu periode itu dihitung dari termuatnya satu buah bukit dan satu buah lembah. Nah, sekarang kita ke grafik fungsi Y sama dengan cos X. Ini idenya juga sama ya, sumbu X-nya adalah sudut, sumbu Y-nya adalah nilai fungsinya. Kita mulai dari 0 derajat, cos 0 itu berapa? Cos 0 itu nilainya 1, cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 derajat itu setengah, cos 90 derajat itu 0, dan seterusnya. Nah, nanti kalau kita hubungkan, startnya ketika X-nya itu adalah 0 derajat, dia mulainya dari 1 nih. Nah, baru turun ke bawah, baru naik lagi. Gitu ya. Sehingga kalau kita lihat, nilai maksimumnya itu adalah sama seperti sin X. Untuk cos X, nilai maksimumnya 1, tercapai ketika X-nya itu adalah 0 derajat dan juga 360 derajat. Kemudian nilai minimumnya adalah min 1, tercapai ketika X-nya itu 180 derajat. Dan periodenya juga 360 derajat atau 2pi. Kenapa? Karena diperlukan 360 derajat untuk memperoleh satu buah bukit. Ini bukitnya setengah-setengah ya, ini dijumlahkan jadi 1 dan satu buah lembah, seperti itu. Sekarang kita lihat untuk Y sama dengan tan X. Grafik fungsi Y sama dengan tan X untuk interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat dapat ditunjukkan seperti berikut ini. Jadi ini idenya sama ya, kok bisa gambarnya seperti ini? Idenya sama. Jadi nanti kamu cari dulu tan 0 itu berapa? Tan 0 itu 0. Tan 30 derajat sepertiga akar 3. Buat nanti di grafik kamu, bisa kamu buat di buku kotak-kotak. Tan 45 derajat 1. Tan 60 derajat akar 3. Dan seterusnya kamu lihat dia bergerak menuju nilai positif tak hingga. Tan 90 derajat itu tidak terdefinisi. Jadi nanti dia bergerak menuju positif tak hingga. Nah, kemudian lanjut lagi. Nanti untuk pencarian nilai tan 92 derajat misalkan. Nah, itu nanti nilainya adalah mendekati negatif tak hingga di sini. Ya. Dan seterusnya tan 120 derajat min akar 3, tan 135 derajat min 1, tan 150 derajat min sepertiga akar 3. Ketemu di tan 180 derajat, hasilnya adalah 0, makanya di sini ada titik potong sumbu X. Dilanjut lagi nanti ke atas lagi, yang menuju positif tak hingga. Dan seterusnya. Nah, ini adalah asimtot ya. Asimtot tegaknya di sini.
Kita lihat ciri-cirinya, nilai maksimumnya adalah sangat besar sekali, positif tak hingga, jadi tidak terdefinisi. Kemudian nilai minimumnya adalah negatif tak hingga, ya, jadi tidak terdefinisi juga. Kemudian periodenya adalah 180 derajat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita punya fungsi yang sajanya itu lebih kompleks? Kita lihat dulu di sini. Ingat, sumbu X-nya itu adalah derajat-derajatnya, jadi 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, dan seterusnya. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah nilai fungsinya. Nah, kalau misalkan kita bicara Y sama dengan sin X, untuk nilai X bergerak dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka kita akan dapatkan satu buah bukit dan satu buah lembah, gambarnya seperti ini ya. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita punyanya itu adalah sajanya yang lebih kompleks, jadinya gimana? Y sama dengan A kali sin B dalam kurung X plus C tutup kurung plus D. Nah, kita akan lihat satu-satu. Jadi di sini kita akan punya dua grafik ya. Grafik yang pertama, grafik Y sama dengan sin X. Grafik yang kedua adalah grafik yang warna merah yang merupakan hasil perubahan. Ya, hasil transformasinya ini. Sekarang kita akan mempelajari perubahan apa sih yang terjadi kalau kita berikan transformasi untuk nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai D-nya, seperti itu. Jadi, A ini berbicara tentang amplitudo. Jadi, seberapa tinggi sih bukitnya itu, gitu. Bukit sama lembahnya itu seberapa tinggi ya. Nah, ini kalau amplitudonya kita ubah jadi 2, seperti ini. Yang warna hitam ini kan tadi Y sama dengan sin X ya. Ini amplitudonya 1. Ya, jadi ini tingginya 1 nih. Bukitnya tingginya 1, lembahnya juga tingginya 1. Jadi bukit sama lembah itu nggak mungkin beda, amplitudonya dia sama. Amplitudo itu adalah mutlak dari nilai A-nya nanti. Nah, ini kalau amplitudonya 2 ya, nih semakin tinggi nih bukitnya nih. Nah, sekarang gimana kalau amplitudonya 3? Nah, itu ya semakin tinggi lagi ya, atau amplitudonya 4. Nih. Mungkin nggak sih nilai A-nya itu negatif, bisa aja nggak apa-apa. Misalkan gini. Nah, ini tadi kalau amplitudonya 1 ya. Kalau A-nya 1, ini kalau A-nya 2. Nah, kalau A-nya negatif, jadinya kebalik gitu. Tapi nilai amplitudonya negatif juga nggak? Enggak, nilai amplitudonya tetap positif. Jadi untuk menentukan amplitudo itu adalah seperti tinggi dari si bukit sama lembah. Nah, kalau bicara tinggi kan nggak mungkin negatif kan, jadi dimutlakkan gitu nilai A-nya. Nah, berarti kalau kayak gini, ya yang warna merah ini, fungsinya adalah Y sama dengan min 2 sin X. Amplitudonya berapa? Mutlak dari min 2, amplitudonya 2. Nah, kalau kayak gini, fungsinya apa? Y sama dengan 2 sin X. Y sama dengan 3 sin X. Y sama dengan 4 sin X, dan seterusnya. Oke, kita normalkan dulu ya. Balik lagi ke Y sama dengan sin X. Nah, sekarang kita bicara yang B nih. B ini apa sih gitu kan? B ini bicara tentang periode. Nah, kamu lihat di sini untuk yang warna hitam, Y sama dengan sin X, periodenya berapa? Periode itu memuat satu bukit satu lembah. Termuat satu bukit satu lembah dalam rentang 360 derajat, kan gitu. Nah, sekarang kalau misalkan kita geser, B-nya jadi 2, berarti fungsinya berubah ya. Fungsinya itu menjadi Y sama dengan sin 2X. Coba kita buat Y sama dengan sin 2X. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi di dalam 360 derajat jadi termuat, apa nih namanya? Termuat 2 buah bukit dan 2 buah lembah. Ini Y sama dengan sin 3X, ini adalah Y sama dengan sin 4X. Jadi nanti B ini bicara tentang periode gitu. Nah, ini kan tadi Y sama dengan sin 2X ya. Terus cara nyari periode itu gimana sih? Misalkan kamu punya gini, kamu punya Y sama dengan sin X. Ya, Y sama dengan sin X. Berarti nanti mencari periodenya itu kamu pakai rumus kayak gini. Periode itu sama dengan 2pi dibagi dengan nilai B-nya. Nah, ini 2pi-nya berapa? 2pi kan? Ini 2pi tetap nih rumus. B-nya berapa nih? B-nya 1 nih, sin 1X. 2pi bagi 1 sama dengan berapa? Sama dengan 360 derajat.
Berarti periodenya untuk yang warna hitam ini 360 derajat. Nah, sekarang kita cek yang warna merah ini. Kita buat di bawah ya. Tadi kan rumusnya jadinya sin 2x nih. Periodenya berapa ya? Dari gambar sih kita tahu jawabannya 180 derajat. Kita tulis dulu di sini. Periodenya. Periode itu sama dengan 2pi dibagi nilai B-nya berapa? Nah, 2pi dibagi nilai B-nya berapa nih? Nilai B-nya 2. Berarti periode dari Y sama dengan sin 2x itu adalah pi. Nah, pi itu adalah 180 derajat, gitu ya. Sekarang kita bahas C. Ya, kita bahas C. Jadi C ini yang di sini ini berbicara tentang pergeseran fungsi secara mendatar ke kiri ke kanan. Nah, yang warna hitam ini kan Y sama dengan sin X. Sekarang coba kita buat di sini yang baru Y sama dengan sin X dikurang 30 deh. X dikurang 30 derajat gitu ya. Nah, maka nanti C-nya itu adalah min 30. Nah, seperti ini. Ini yang warna merah, ini adalah Y sama dengan sin X. Yang warna hitam ya. Yang warna hitam ini adalah Y sama dengan sin X. Nah, yang warna merah ini adalah Y sama dengan sin X dikurang 30 derajat. Jadi, kalau misalkan yang di dalam kurung ini, nih, ya dia ditambahkan dengan bilangan yang negatif. Ini kan ditambahkan dengan bilangan negatif min 30 derajat kan? Maka nanti grafiknya itu akan geser ke kanan, gitu ya. Jadi kalau ditambahkan dengan bilangan negatif, maka grafik fungsi kamu itu akan geser ke kanan. Tapi kalau ditambahkan dengan bilangan yang positif, ini jadinya ditambah 30 derajat, maka gesernya adalah justru ke kiri, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan nilai C-nya itu adalah positif, maka grafiknya itu adalah gesernya ke kiri. Tapi kalau C-nya itu negatif, maka grafik kamu itu gesernya adalah ke kanan. Nah, kalau D ini bicara pergeseran grafik ke atas ke bawah. Ini kalau D-nya tambah 1, nah berarti nanti grafiknya rame-rame naik ke atas 1. Jadi nilai fungsinya rame-rame semuanya tambah 1. Makanya grafiknya jadi naik 1 ke atas. Ini adalah Y sama dengan sin X tambah 1. Naik lagi. Nah, ini Y sama dengan sin X tambah 2. Naik lagi. Y sama dengan sin X tambah 3. Nah, jadi di sini ya, D-nya ini nih. Tapi kalau misalkan ditambahkan dengan bilangan negatif, contoh, Y sama dengan sin X kurang 1. Turun 1 ke bawah nilai fungsinya. Min 2, turun lagi, min 3, gitu ya. Sekarang kita ke soal kita yang latihan. Kita lihat di sini, perhatikan grafik fungsi berikut. Jika grafik dengan garis putus-putusnya adalah Y sama dengan sin X. Nih kita lihat ya, dia Y sama dengan sin X, cirinya apa? Mulainya dari 0 nih, sin 0-nya 0, sin 90 derajatnya 1, dan seterusnya. Kemudian periodenya 2pi atau 360 derajat. Maka grafik dengan garis penuhnya ini apa? Nah, kalau kamu lihat ini kan naik ya ke atas, geser ke atas ke bawah. Berarti ini yang bicara adalah si sin X-nya tambah D, berapa nih D-nya gitu. Nah, kamu lihat yang tadinya di 0 sekarang udah ada di 2. Jadi ini kan lompat 2 ke atas nih. Berarti grafik yang penuh ini, yang bold ini terpenuhi oleh persamaan Y sama dengan sin X tambah 2 gitu. Atau Y sama dengan 2 plus sin X. Soal yang terakhir, persamaan yang menyatakan grafik berikut ini adalah, nah ini udah versi kompleksnya dari grafik fungsi trigonometri. Ini kalau kita lihat ini kan fungsi awalnya kita bisa gerak dari sin ya. Dari cos juga bisa sih, tapi kita coba dulu dari sin. Nah ini dia Y sama dengan A sin B buka kurung X plus C tutup kurung plus D. Kita cek dulu A itu amplitudo. Kamu lihat di sini. Tinggi bukit sama lembahnya itu berapa? 3 ya, berarti nanti A-nya itu adalah 3.
Nah, kemudian B. Kita cari B. B itu adalah penentu periode. Tadi kamu tahu periode itu rumusnya apa? 2pi dibagi B. Periode sama dengan 2pi dibagi B. Berarti kalau dikali silang, B-nya sama dengan 2pi bagi periode. Nah, kita cari dulu periodenya berapa. Kamu lihat, di sini satu bukit itu tercapai dengan rentang 90 derajat kan. Dari 10 derajat sampai 100 derajat itu kan 90 derajat. Berarti nanti lembahnya juga pasti sama. Jadi kalau kali 2 jadinya 180 derajat, berarti periodenya adalah 180 derajat. Nah, kita cari B-nya itu adalah 2pi bagi periode. 360 derajat bagi 180 derajat, berarti nilai B-nya 2. Kamu buat di sini sin B ganti jadi sin 2. Sekarang kita cari C. Kita lihat grafik kita ada geser gak? Nah, kalau kita lihat, kalau sin itu kan harusnya startnya dari sini ya, tapi ternyata dia geser ke kanan nih. Geser ke kanan 10 derajat. Nah, kalau misalkan geser ke kanan sebesar 10 derajat, berarti 10 derajatnya itu kita buatnya positif apa negatif nih? Kalau gesernya ke kanan berarti 10 derajatnya negatif ya. Karena tadi kan kalau ditambah bilangan negatif baru dia gesernya ke kanan. Berarti buka kurung X kurang 10 derajat. Nah, sekarang tambah D. D itu pergeseran ke atas ke bawah. Kamu lihat apakah ada pergeseran ke atas atau ke bawah? Ternyata tidak ada nih, tetap dia di tempatnya ya. Di sini berarti ditambah 0. Jadi kita peroleh Y sama dengan 3 sin kali 2X dikurang, ini kali ke dalam 20 derajat. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekian pembahasan materi kita untuk topik matematika wajib kelas 10 di semester 1 dan juga semester 2. Selamat belajar dan semoga sukses selalu ya.